apalagi kalau Muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang viral nih. Ya, karena kalau bahas yang sedang viral itu paling enak. Jadi kita lebih cepat terangkatnya gitu di YouTube. Oke. Pak Afi, apa yang mau kita bahas nih? Nah, ini sekali-sekali sih kita membahas sesuatu yang unik-unik Pak ya. Yang unik-unik. Jangan yang sedih-sedih mulu. Yang ringan-ringan Pak ya. Soalnya kalau udah ngebahas tentang pendidikan Indonesia, kita bawaannya udah miris terus gitu. Udah emosi Pak. Emosi, Pak. Tarik urat, terus ujung-ujungnya ini solusinya pemerintah lagi gitu. Jadi ya mungkin ini juga ada kaitannya sama pemerintah juga nih. Tapi ini ada sebuah penggalan video gitu ya, yang cukup viral nih saat ini, yaitu salah satu musisi yang menjadi anggota dewan. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Dhani. Ya, gimana Pak? Ya sebagai musisi beliau termasuk yang terkenal gitu ya dengan Dewa 19 gitu ya. Kemudian juga lagunya juga banyak yang hits gitu. Bahkan dari zaman saya masih SMP lupa itu ya. Nah sekarang dia jadi anggota dewan, ya alhamdulillah mungkin perlu juga suara musisi atau seniman di DPR sehingga memperkaya khazanah. Kan mungkin kalau DPR isinya orang politisi semua juga kan, sama menurut saya, komedian Pak. Iya, menurut saya perlulah diisi makin banyak makin banyak keanekaragaman di DPR, itu makin bagus, berwarna, lebih berwarna dan mewakili Indonesia. Masa isinya cuma politisi sama orang partai mulu. Saya sih mendukung aja selama dia capable. Syaratnya itu, kalau dia nggak capable jangan nyalon jadi anggota dewan gitu. Nah ini beliau ini lagi ya sebagaimana video yang di depan tadi itu lagi mengeluarkan statement yang banyak dihujat Pak. Di video ini saya lihat itu banyak dihujat Pak. Ya kenapa nih kok kayak gitu sih ngomongnya gitu. Ada juga yang komen begini, saya nggak rela ya pajak saya buat dibayar buat ngegaji orang-orang yang pikirannya kayak begini gitu, yang omongannya istilahnya kayak dianggap, ya mohon maaf Pak, dianggap cuma lelucon gitu kan. Ini kan hal yang serius. Ini kan DPR, mereka kan harus membuat undang-undang dan sebagainya. Kok cuma buat lelucon aja gitu. Nah ini menurut saya bisa dibicarakan atau kita obrolkan di sini, karena menurut saya ini ada kaitannya sama education Pak. Baik itu hal mengedukasi masyarakat maupun juga dalam hal pendidikan yang dimana bukan pendidikan formal ya tentunya kan, karena kan ngomongin sepak bola, tapi kan sepak bola ada sekolahnya Pak. Ya kan ada lembaganya juga, PSSI, dimana harusnya ada pembibitan juga gitu kan. Jadi ini sebetulnya menarik untuk dibahas menurut saya gitu. Baik Pak, gimana menurut kacamata Pak Doni sendiri bagaimana? Kacamata saya kenapa Pak? Ya katanya mau ganti lensa. Jadi ganti lensa Pak? Jadi dong. Jadi gini Pak, saya juga waktu awal lihat
penggalan video itu, awalnya saya berasumsi bahwa ini kok Ahmad Dhani pas ngomong nggak pakai otak gitu, Pak. Saya juga terbawa, Pak, dengan penggalan video itu. Ikut menghujat dia. Apalagi pas saya baca komen netizen, semuanya sama, Pak. Nggak ada yang setuju gitu dengan pemikiran Ahmad Dhani yang seperti itu. Nah, tetapi setelah saya pikirkan lagi, seorang Ahmad Dhani ini kan, ya tadi Pak Afi bilang ya, dia seringkali bikin lagu-lagu yang hits, Pak. Sedangkan ketika kita mengarang sebuah lagu, untuk menjadi sebuah lagu yang hits, Pak, itu nggak gampang kan, Pak ya? Butuh kecerdasan lah. Butuh kecerdasan, Pak. Apalagi yang dia buat lagunya itu lebih banyak yang hitsnya, Pak. Daripada yang enggak. Yang jelek. Yang jelek. Nggak mungkin, Pak, orang yang seperti ini, nalarnya tuh nggak jalan. Nah, setelah saya tonton video ini sampai 1000 kali, 2 atau 3 kali, baru saya di situ memahami, oh ini ternyata bahasa majas nih, Pak, kayak sindiran secara halus. Karena apa? Kalau beliau ini bicara langsung, Pak, kesannya kayak sedang mengkritik seseorang. Kadang Pak Erick Thohir ya? Ya, kadang kan orang kalau dikritik nggak mau, Pak. Apalagi kalau sampai kita marah-marah. Dia di sini saya lihat masih menjaga, Pak, ya, image-nya Pak Erick Thohir, agar ketika dia memberikan suatu masukan, itu tidak langsung direct, Pak. Tidak frontal. Tidak frontal, dengan kata lain seperti itu. Nah, tapi kan kadang yang namanya netizen Indonesia, Pak, ya mohon maaf, Pak ya, ya apakah menurut survei rata-rata EQ di negeri kita ini ya, di angka 78 itu apa benar adanya. Jadi netizen itu hanya bisa menghujat, Pak. Mereka nggak paham. Mereka nggak paham oleh sesuatu yang tidak sama dengan kebanyakan orang, Pak, pola pikirnya. Nah, inilah yang menurut saya akhirnya menjadi suatu hal yang menarik, Pak, kalau kita bahas video ini. Nah, di video ini kan apa yang Ahmad Dhani sampaikan sepertinya lelucuan, Pak ya. Lelucuan kayak nggak nyambung gitu dengan apa yang istilahnya mungkin dibahas pada saat itu. Tetapi kalau kita cermati, Pak, secara mendalam, sebenarnya ini suatu sindiran halus kepada Pak Erick Thohir. Kenapa sih, Pak, untuk menyelesaikan masalah dunia sepak bola di Indonesia ini kita dikit-dikit tuh harus naturalisasi, Pak? Apakah Bapak nggak percaya sama kemampuan anak bangsa sendiri? Ya, apakah anak bangsa itu nggak ada yang becus main sepak bola? Ya, sepertinya kan kita kayak merendahkan anak bangsa sendiri, Pak. Kalau kita dikit-dikit naturalisasi, kan terbukti ya waktu kemarin tuh pelatih dari Korea yang akhirnya dipecat juga. Ujung-ujungnya apa? Dengan kita istilahnya meng-hire beliau sebagai pelatih nasional, ya. Terus yang beliau latih juga bukan kebanyakan produk anak bangsa, Pak. Tapi dari program naturalisasi, akhirnya ujung-ujungnya apakah menghasilkan prestasi, Pak? Menghasilkan piala maksud saya? Kan enggak juga. Nah, berarti kan di sini kita sebenarnya harus mengaca diri, Pak, bahwa program naturalisasi ini ada program jangka pendek, Pak. Nah, kebanyakan program jangka pendek ini, Pak, itu tidak dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Karena nggak ada proses yang jangka panjangnya, Pak. Mungkin nggak ini jangka pendek, ini naturalisasi jangka pendek nih. Lalu ada program yang jangka menengah, jangka panjang misalnya begitu. Mungkin nggak bisa aja kan sih? Nggak bisa, Pak. Kalau di dunia olahraga ya, apapun jenis olahraganya, Pak, ini perlu yang namanya pembibitan, Pak, dari sejak usia sedini mungkin. Dan kita harus bersabar dengannya, Pak. Kita nggak bisa gitu, langsung kita naturalisasi pemain profesional di luar sana, kita kasih warga negara Indonesia, terus kita berharap Indonesia langsung masuk ke Piala Dunia, Pak. Ya emangnya negara-negara lain nggak berpikiran sama kita, Pak. Pengen cari jalan instan doang. Terbukti, Pak Abi pernah dengar nggak?
suatu negara yang berhasil ya dengan program naturalisasinya ya, itu mencapai suatu prestasi tingkat dunia. Ya kalau kita lihat aja juara dunia, juara Piala Dunianya ya. Misalnya kemarin juaranya Argentina. Itu isinya orang Argentina semua apa ada naturalisasinya? Itu kan orang-orang Argentina asli, Pak. Jadi nggak ada naturalisasinya. Ada. Ya berarti nggak inilah. Ya makanya. Nggak efektif. Nggak bakalan efektif, Pak. Kita kan sudah diperlihatkan, Pak ya. Ketika kita menginginkan suatu prestasi, apalagi ini prestasi tingkat dunia, itu butuh proses jangka panjang, Pak. Nggak bisa abrakadabra. Nah, tetapi kan di sini kayaknya, ya mohon maaf ya Pak Erick Thohir, kayaknya Bapak belum mengerti juga. Makanya sama Ahmad Dhani disindir. Ya, sampai dibilang kan naturalisasi pemain-pemain top umur usia 40 tahun. Nah, terus orang-orang ini ya dikawinkan dengan apa? Wanita-wanita Indonesia agar kita punya bibit-bibit unggul. Nah, itu sebetulnya Ahmad Dhani lagi ngasih tahu tentang pembibitan tuh sebetulnya, menurut saya ya. Benar, Pak, benar. Berarti kan Ahmad Dhani bilang, kenapa nggak anak-anak inilah yang sejak kecil kita bina untuk menjadi pemain-pemain top. Iya. Nah, tetapi kan itu butuh proses, Pak. Nggak bisa instan. Nah, tetapi kan Bapak Erick Thohir itu kalau nggak disindir secara halus, beliau kayaknya nggak paham-paham gitu, Pak. Dan mungkin juga nggak paham juga nih omongannya Ahmad Dhani, dikira lagi ngelawak. Ahmad Dhani lagi ngelawak. Ya, gitu ya. Ya memang butuh kecerdasan, Pak, dalam menyikapi orang yang cerdas. Ya kayak dulu deh, kita pernah memiliki seorang presiden yang bernama Gus Dur, Pak ya. Coba deh Pak Afi ingat waktu zaman-zaman Gus Dur jadi presiden, gimana statementnya dia, Pak, kalau sedang bicara? Ya banyak yang nyeleneh gitu ya, dalam tanda kutip ya. Ya dia sampai bilang kan, kayak DPR itu kayak taman kanak-kanak lah. Banyak orang yang tersinggung, Pak. Bahkan rakyat Indonesia dengan statement Gus Dur yang seperti itu. Kesannya kayak melecehkan. Tetapi kan akhirnya terbukti, Pak, omongannya Gus Dur, Pak, saat ini. Bahwa kita memang nggak memiliki, Pak, anggota DPR yang berkualitas. Ya. Nah, akhirnya ya sudah. Omongan Gus Dur itu baru kita sadari di kemudian hari, Pak. Nah, hanya orang pintar saja, Pak, yang bisa memahami orang pintar. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, tetapi karena rata-rata ya rakyat di negeri ini ya mungkin terbukti benar kali, Pak ya, tes IQ-nya yang kemarin, akhirnya ya yang kita bisa hanya menghujat, Pak. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, Pak.